Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 178, Pendukung Ningxi. Hasilnya pada akhirnya adalah, pihak lain bersedia menyelesaikan perselisihan secara pribadi dan tidak berani lagi menyebutkan membawanya ke pengadilan. Ningxi menatapnya dengan ekspresi tercengang. Jadi pengacara Chen hanya menyimpan tenaganya untuk melakukan jurus pamungkasnya. Chang Li bahkan lebih tercengang. Ketiga pengacara yang menghadapi mereka juga berada dalam kondisi yang sama. Tepat saat Ningxi dan pengacara Chen bersiap untuk pergi, pengacara dari keluarga Ning, Kai Yingyong tiba-tiba berdiri dengan gembira. Dengan ekspresi yang sama-sama terkejut dan curiga, dia bertanya kepada pengacara Chen, "Tunggu sebentar. Jika saya boleh, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda, kebetulan, pengacara Chen yang hebat, Chen Jing?" Dua pengacara lain yang berdiri di sampingnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka saat mendengar itu. "Apa, Chen Jing? Chen Jing yang mana? Itu tidak mungkin pengacara Chen itu, kan?" Mereka sama sekali tidak peduli dengan pengacara misterius yang dibawa Ningxi tadi, jadi mereka tidak menanyakan identitasnya. Namun, semakin mereka memikirkannya sekarang, semakin terasa ada yang tidak beres. Meskipun mereka belum pernah melihat Chen Jing dengan mata kepala mereka sendiri sebelumnya, mereka telah lama mendengar cara kerjanya. Beliau adalah seorang yang bicaranya sedikit, sampai-sampai orang akan mengira dia bisu, tetapi begitu mulai bekerja, seakan-akan dia telah menghidupkan tombol gila itu, bicaranya cepat, logikanya tak terbantahkan, kata-katanya langsung ke pokok permasalahan, kekuatan tempurnya meledak-ledak. Pengacara Chen sama sekali mengabaikan Kai Yingyong dan berjalan keluar ruang rapat tanpa berhenti sedikit pun. Tertinggal di dalam kamar, Chang Li terjatuh ke kursi, seluruh darah mengucur dari wajahnya. Mereka sudah tamat. Ning Xueluo telah berulang kali mengatakan kepada mereka untuk tidak membiarkan Ningxi memutuskan kontraknya, tetapi sekarang, rencana mereka semuanya menjadi kacau. Pengacara yang disewa Ningxi ternyata adalah pengacara nomor 1 di ibu kota, pengacara hebat Chen. Mengapa pengacara besar Chen datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membantu Ningxi merundingkan masalah kecil seperti pemutusan kontrak? Pengacara ini mematok tarif per menit, dan menghabiskan banyak uang untuk menyewanya. Mungkinkah pendukung Ningxi adalah pengacara ini? Bahkan sampai dia keluar dari gedung Starlight, Ningxi masih sedikit linglung. Dia tidak menyangka bahwa pengacara yang kaku dan kaku ini bisa begitu galak. Apakah semua pengacara di Departemen Hukum Golden AG begitu epik? Saat dia tenggelam dalam ratapannya, sekelompok besar wartawan tiba-tiba mengerumuninya di pintu masuk gedung. "Ningxi, kau datang untuk menyerahkan dirimu. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan tentang bagaimana kamu mencoba membunuh Ning Xueluo?" Ning Xueluo dengan murah hati mengumumkan bahwa dia akan memberimu kesempatan untuk berubah selama kamu meminta maaf. "Apakah kamu merasa malu atas tindakanmu? Bolehkah aku bertanya apakah kamu juga orang di balik masalah sebelumnya dengan Jia Qingqing? Saya dengar Starlight Entertainment akan mengakhiri kontrakmu dan memasukkanmu ke dalam daftar hitam, benarkah?" Para wartawan terus berdesakan dengan panik, mendesak Ningxi masuk. Dia hanya memiliki dua lengan untuk melindungi dirinya dari kerumunan dan tidak akan baik untuk citranya jika dia mulai memukuli para wartawan, jadi tangannya terikat. Tepat saat dia mencoba memikirkan cara untuk keluar dari kerumunan, 5 pengawal terlatih dalam setelan hitam muncul entah dari mana dan mengendalikan kerumunan dalam waktu tidak lebih dari 10 detik. Mereka melindungi Ningxi di tengah tanpa membiarkan siapapun lewat. Para wartawan saling bertukar pandang. Apa yang terjadi? Dari mana orang-orang ini berasal? Bagaimana mungkin seorang aktris cilik seperti Ningxi, tanpa kekuasaan, uang, atau latar belakang dan dalam kesulitan, menyewa pengawal seperti mereka? Bahkan ada 5 orang sekaligus. Demi menghindari skandal dan rumor yang tidak diinginkan bagi Ningxi, para pengawal tidak membawa emblem apapun yang menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk keluarga Lu. Namun, itu sudah cukup untuk menakuti para wartawan. Ningxi berdiri di antara lingkaran pengawal dan menghadapi semua wartawan dengan ekspresi tenang dan kalem. Dia mengeraskan suaranya sehingga mereka semua bisa mendengar. "Pertama, aku tidak bersalah, jadi aku tidak perlu menyerahkan diri. Tidak ada alasan bagiku untuk merasa malu. Kedua, kebenaran atas insiden Jia Qingqing sudah jelas, tolong jangan mencoba mengaburkan fakta dan menyesatkan publik, kalau tidak, itu fitnah. Ketiga, saya baru saja mengakhiri kontrak dengan Starlight beberapa menit yang lalu. Namun, saya yang memulai pemutusan kontrak dan bukan mereka yang membatalkan kontrak saya. Terakhir, jika mereka ingin memasukkan saya ke dalam daftar hitam, maka saya ingin melihat mereka mencobanya.